Ngobrol santai sama abang ini. Oh ya, silakan, silakan, Mas, silakan, silakan. Karena aku Bang juga Muhammad sering, SMK. aku juga sering nonton live abang sama konten-konten abang itu. Sering nonton live saya sama konten-konten saya. Oke. Iya. Ya gimana? Silakan. Kan gini Kang, menurut aku pernah denger abang itu gimana ya, menjelaskan tentang Al-Quran yang itu loh, yang ibadah itu loh Bang. Aku pengen denger kembali gitu loh. Oh, begitu. Karena di di room orang Islam sendiri aku nggak pernah mendapatkan apa ya keterangan yang seperti Bang Edis katakan Iya, seperti itu. iya, karena tausiah-tausiah ya, ajaran-ajaran mereka itu orang-orang dari nggak sekolah. Jadinya begitu. Jadi begini, Bang. Jadi begini. Kita ini kan orang Indonesia. Betul. Betul. Nah, ada satu bahasa yang kita serap ke bahasa kita. Kosakata itu adalah ibadah. Iya betul. Apakah menurut Bang Muhammad itu bahasa asli Indonesia? Enggak bahasa Indonesia itu. Iya, itu bukan bahasa Indonesia, itu bahasa Arab. Tapi kita serap. Banyak bahasa-bahasa yang kita serap dari luar. Contoh misalnya. Bahasa-bahasa yang kita serap dari luar. Misalnya, goceng. Itu kan bukan bahasa Indonesia, Iya ya kan? betul. Kemudian gope, itu juga bukan bahasa Indonesia, tapi kita serap, kita pakai. Ibadah, itu juga bukan bahasa Indonesia, tapi kita pakai. Nah, maka untuk supaya kita bisa memahami artinya, kita harus cari menurut bahasa aslinya maknanya itu apa, kan gitu. Iya. Nah, kalau kita cari, kita telusuri dari akar katanya, ibadah itu berasal dari kata a'bud, dari huruf huruf ain, kemudian huruf ba, kemudian huruf dal, yang artinya itu hamba, a'bud, hamba, abada, begitu. Nah, makanya sebenarnya makna ibadah itu artinya penghambaan diri, bukan gini-gini. Nah, banyak orang salah mengerti ibadah itu maksudnya pergi ke gereja atau pergi ke masjid. Jangan salah. Orang sekarang banyak pergi ke masjid tuh nyolong sendal. Nah, banyak orang pergi ke gereja, cuman mau gosip banyak. Nah, makanya ini pengertian yang salah kaprah ini itu sudah bagaimana ya? Sudah mengakar, mendarah daging begitu. Jadi orang memahami ibadah itu adalah pergi ke sebuah tempat. Kalau orang Muslim kebanyakan ibadah itu artinya pergi ke masjid. Mau kemana bro? Mau ibadah katanya. Artinya mau pergi ke masjid. Orang Kristen pun banyak seperti itu. Hari ini ibadah atau enggak? Hari ini berangkat ibadah atau enggak? Karena pemahaman ibadah itu sudah salah di tengah-tengah masyarakat. Padahal arti ibadah itu sebenarnya adalah penghambaan diri. Jadi jadi kalau pertanyaannya hari ini ibadah enggak, itu udah pertanyaan yang salah. Oh. Gitu. Iya sih. Gimana ya? Aku sendiri itu kadang dengerin tausiah-tausiah seperti itu kok makin gak nyambung gitu loh. Setelah tahu Bang Edis itu di konten ini di akun ini. Iya, Yang bener jadi yang mana gitu loh. Aku bingung seperti itu. iya, jadi ibadah itu sebenarnya artinya penghambaan diri. Kalau bahasa Ibraninya itu avodah. Artinya itu kerja atau melayani gitu. Contoh misalnya ini ada majikan ya kan. Kemudian ini ada pekerjanya. Nah, ini melayani ini, itu aslinya ibadah itu artinya kerja melayani atau menghambakan diri.
melakukan pekerjaan, kalau bahasa Indonesianya berbakti. Nah itu. Simple. Berbakti gitu. Nah, banyak orang tidak sadar dia beribadah, bekerja, melayani iblis dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan yang iblis perintahkan. Contoh, misalnya, kita kan tahu bahwa mencuri, kemudian apa lagi? Korupsi, ya seperti itulah. Korupsi. Ya, itu kan sebenarnya dorongan atau keinginan jahat dari iblis kepada manusia supaya dia melakukannya. Nah, ketika seseorang melakukan hal itu sebenarnya dia sudah melakukan ibadah kepada si iblis itu. Banyak orang tidak tahu begitu. Jadi ibadah kepada setan atau berbakti kepada setan dilakukan dengan cara melakukan apa yang diinginkan oleh setan itu. Seperti itu. Cuman kalau zaman sekarang kan, oh yang penting saya kan nggak bakar-bakar dupa di pohon, berarti saya nggak ibadah kepada setan dong, kan gitu. Pengertiannya sudah sempit gitu loh. Seperti itu. Ya makin parah aja lah menurut aku, orang Islam itu kayaknya perlu direvisi kayaknya itu. Iya, jadi begini Bang, artinya kita itu harus memahami sesuatu secara mendalam supaya kita itu bisa betul-betul mengerti begitu. Banyak orang itu yang dia sendiri tidak paham lalu dia debat, banyak begitu. Ya pengertiannya sendiri, maksudnya itu Al-Quran secara itu bahasa Arab, terus diterapkan ke bahasa Indonesia tapi nggak dipahami artinya, itu kan konyol juga itu Bang. Ya, nah masalahnya Bang, abang ini kan Muslim. Ya. Nah, kalau saya belajar agama Islam, di dalam agama Islam itu, ini khusus pakar-pakarnya ya, orang-orang yang betul-betul mendalami agama Islam, itu sudah mengakui Muhammad itu Robnya umat. Karena secara kaidah bahasa, Muhammad itu memang posisi dia itu adalah Rob di tengah-tengah umat. Dan umat Muslim itu beribadah, berbakti kepada Muhammad itu dengan cara melakukan perintah-perintahnya. Nah, nanti mungkin abang malah kaget. Tapi itu diakui oleh pakar-pakarnya. Contohnya siapa? Yang mengakui itu namanya Ustadz Faisal Khan. Itu seorang pakar Al-Quran itu. Kemudian yang dari Aceh, yang namanya siapa itu? Aduh, siapa namanya teman-teman yang dari Aceh? Pak siapa yang kemarin cuci darah? Tuh dia mengakui. Memang umat itu memang beribadah kepada Muhammad. Nah, masalahnya orang nggak tahu ibadah itu apa. Ibadah itu artinya pergi ke yang begitu. Begitu Bang. Tapi yuk gimana ya? Udah orang itu sudah terdogma dan terdoktrin tuh gimana? Solusinya itu Bang, seperti aku ini yang kayak aku ini udah netral nih Bang. Kalau dikatakan Islam itu, Islamku nggak seperti orang-orang di sini seperti itu. Saya rasakan seperti itu. Ya, kalau kita melihat agama Islam Bang ya, bagaimana umat Islam itu sudah mengkultuskan seorang Muhammad. Coba Bang, kalau ada orang yang ngomong tentang Muhammad sedikit, orang Islam ngamuk itu Bang, kujang-kujang marah itu. Karena memang idolnya sosok yang sangat dimuliakan, sosok yang sangat dijunjung tinggi, setinggi-tingginya, setinggi langit, itu Muhammad oleh umat Islam. Makanya nama Muhammad itu nempel dengan nama Allah. Coba aja main-main ke masjid, gitu loh. Cuman orang Islam nunjuk terus sama orang Kristen, kenapa kamu begitu menginikan Yesus? Yesus tuh hanya utusan saja. Kok kamu begitu? Nah, ternyata orang Islam tuh melakukan hal yang sama. Gitu loh. Nah, cuman kagak ngaca, itu loh masalahnya.
Padahal di dalam Kristen, Yesus itu patut layak untuk menerima sembah, menerima kemuliaan, menerima hormat. Jangankan Yesus, Bang, raja saja, raja yang duduk di singgasana, yang memerintah rakyatnya, dia patut menerima hormat. Tapi gimana Bang ya kalau dia di Kristen kok Apalagi Yesus begitu loh. enggak. Ya gini loh, maksudnya aku mau tanyakan, kalau di Islam itu menyembah Tuhan itu kan dari apa, maksudnya itu seperti Nabi Muhammad itu bilang, maksudnya nggak nampak gitu loh. Tuhan itu tidak sejenis dengan kita. Tapi kalau orang Kristen kok Tuhannya kok Yesus gitu, gimana itu ceritanya dulu? Bang, tadi kan sudah saya bilang, Tuhan itu bahasa Indonesia. Di dalam Quran, di dalam Bible, Tuhan tuh nggak ada, Bang. Yang ada itu Rob, yang ada itu Kurios. Oke, berarti Iya. Muhammad itu juga Rob, Bang. Rob dia itu. kalau di Islam yang aku tahu sekarang loh ya, maksudnya sekarang yang baru-baru aku tahu ini, Tuhan itu adalah yang memerintah dalam diri kita kan gitu. Iya, itu artinya. Bukan, jadi kata Tuhan itu telah disalah mengerti oleh banyak orang, baik orang Islam maupun orang Kristen. Disalahpahami kata itu. Begitu, padahal definisi dari kata Tuhan itu adalah sesuatu yang mengendalikan kamu. Jadi iblis pun bisa jadi Tuhan. Ketika iblis itu mengendalikan dirimu, kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkan oleh iblis, maka yang jadi Tuhan di hidupmu itu si iblis itu. Oh iya. Berarti Itu Tuhan, itu kata Tuhan itu jabatan, Bang. Itu sama dengan Tuan, itu sama itu. Tuhan, Tuan itu sama. Oh iya. Itu kata yang sama. Cuman di dalam bahasa Indonesia itu sekarang jadi beda. Karena berkembang, zaman itu berkembang, jadi orang memahami itu berbeda. Padahal itu kosakata yang sebenarnya sama. Sama dengan kata tahu itu sama, Bang. Saya tidak tahu, saya tidak tahu, itu sama. Gitu. Ya, saya masuk suka nih, dapat ilmu baru lagi nih ya. Terus aku mau tanya lagi tentang itu loh Bang, apa yang tahu loh ya, maksudnya aku soalnya cari tahu di Islam sendiri nggak dapat ilmunya. Ini tentang Isra Mi'raj itu gimana Bang? Kok tuh Isra Mi'raj. Oke, masalah masalah Isra Mi'raj itu memang cerita itu kalau kita telusuri dengan secara mendalam itu akan membuat orang Islam itu menganggap itu lawakan. Makasih Bang Siratul Mustaqim. Gini, kenapa saya katakan begini? Oke, apa yang Anda tahu tentang Isra Mi'raj? Yang saya tahu Isra Mi'raj itu yang kalau dari cerita-cerita itu ya, Nabi Muhammad itu perjalanan yang nggak masuk akal gitu, maksudnya itu terus bertemu Tuhan di Sidratul Muntaha. Di atas langit gitu. Ya. Tuhan ada di sana gitu. Saya berkesimpulan seperti itu. Ya, jadi begini Bang, cerita Isra Mi'raj ini menjadi satu studi khusus bagi saya. Cuman ini tema lama ya, tema lama yang sudah saya bahas puluhan tahun ya, mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu. Gini. Jadi di dalam cerita Isra Mi'raj itu dikatakan Muhammad itu dibawa oleh sosok yang namanya Jibril. Jadi dia masuk ke langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7. Ya kan? Nah, jadi di dalam cerita itu langit itu diketok katanya, pintu langit itu diketok. Tok, gitu kan? Ya kan? Nah, terus tidak mau dibuka, tapi mendengar kata Muhammad, katanya langsung kebuka itu pintu langit, ya kan? Nah, begini cerita itu, tapi itu kita nggak usah masuk situ lah, nanti kayak nonton film Sun Gokong. Gini, Pak. Ketika kita membaca cerita itu, di situ dikatakan Muhammad tuh ketemu sama Allah.
Lalu Muhammad itu diperintahkan untuk sholat 50 kali. Bener nggak? Iya. Coba bang, sekarang kita hitung-hitungan ya. Kita pakai anu dulu. Kita mau serius dulu hitung-hitungan. Ini Allah ini agak-agak agak lain. Kenapa saya bilang agak lain? Gini, coba bang, dalam satu kali sholat berapa waktu yang Anda butuhkan? Dari ambil air wudhu, ya kan? Kemudian persiapan, ambil sajadah dan lain sebagainya, sampai Anda selesai itu kurang lebih berapa waktu yang Anda perlukan dalam menjalankan satu kali sholat? Paling ya 5 menit cukup lah. Kapan wudhu? Nggak wudhu bang, nggak wudhu. Cepet-cepetan pokoknya Bang itu. Gini bang sholatnya. Bang, kalau sholat, Pengajarannya seperti itu. iya gini, kalau Anda sholat, Anda kan harus mempersiapkan diri dulu. Belum kalau rumah Anda di masjid, bener nggak? Belum kalau Anda sholatnya ke masjid, ya nggak? Ya. Apa sholat, boleh nggak sholat nggak usah di masjid terus? Dari Pak maghrib, azhar, di rumah aja nggak pernah sholat ke masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Ya iya harus ke masjid. Masa Anda mau jalan? Dulu belum ada motor bang. Dulu jarak masjid tuh masih jauh-jauh. Jangan ngitungnya zaman sekarang, ngitungnya di zaman Muhammad. Gitu loh. Jangan pikir Muhammad hidup di abad 21. Ayo kita pakai logika ya, pakai ini. Kalau misalnya kita bikin 20 menit gimana? Oke, Jajal, coba. Sekitar 20 menit. 20 menit ya. Allah minta berapa kali, Bang? 50. 50 kali. Kali 50. 20 menit kali 50 kali. Itu ada 1000 menit. Bayangin, 1000 menit dibagi jam ya, bagi 60. 16 jam, Bang. Sehari berapa jam, Bang? 24. Sehari 24 dikurangi 16. Sisa berapa bang? Sisa 8 jam. Orang perlu tidur nggak bang? Iya. Bisa nggak manusia nggak tidur? Nggak bisa. Nggak bisa. Satu hari manusia tidur berapa jam? 8. 8 jam kan? Ya, tergantung. Ya. Rata-rata 8 jam lah. Kita pukul rata 8 jam ya nggak? Ya kan? Ya. Nah 8 jam. Ya. Itu habis bang. Waktu 16 jam itu sisanya habis buat sholat. Kapan acara makan? Makan kapan bang? Kerja kapan? Kerja. Mandi kapan? Mandi. Ngurus anak kapan? Makanya Allah agak lain bang. Nah makanya waktu Allah nyuruh sholat 50 kali sehari, itu Allah bercanda, main-main atau bagaimana? Nah itu perkara yang pertama. Kemudian kan dalam cerita itu Muhammad tuh balik, mau pulang dia. Setelah diperintahkan sholat 50 kali. Muhammad kan nggak nolak pertamanya, ya kan? Dia manggut-manggut aja secara lugu dengan lugunya dia menerima perintah sholat 50 kali sehari itu. Makasih ya. Kemudian waktu dalam perjalanan pulang dia ketemu sama Musa. Bang jangan bacain komentar, lihat sini. Itu komentar nggak usah diliatin. Komentar nggak usah diliatin, orang ngomong apa aja di komentar itu nggak usah ini. Gini, Aku nggak perlu itu kok. Aku nggak beda kok sekarang. Ketika biar sesama komentator aja yang mereka saling debat di dalam kolom komentar. Kita ini aja. Iya. Jadi sewaktu Muhammad pulang, Musa bilang sama Muhammad, "Ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat." Musa kan pengalaman nih kan? Ya kan? Umatmu tidak akan kuat, balik lagi katanya. Ditawar sama Muhammad, jadi 45. Ya kan? Artinya Allah masih kekeh, pengen banyak sholatnya kan? Nah, terus akhirnya
tawar lagi, balik lagi ke Musa. Masih belum kuat, balik katanya. Balik lagi. Muhammad dibikin kayak bola pingpong. Yes, datang ke Musa, ditampel gini, tis, ya kan, balik ke Allah. Ya kan? Sama Allah digini lagi, tis, ya kan, balik lagi. Jadi Muhammad dipingpong dia. Balik lagi ke Allah, balik lagi ke sini, ya kan? Nah, ketika Muhammad dipingpong oleh Allah dan Musa, sampailah kepada tawaran 5 kali sehari. Ya sudah, 5 kali sehari sholatnya. Nah, di dalam riwayat Isra Mi'raj itu dikatakan ketika Muhammad balik lagi, tahu nggak apa kata Musa? Nggak kuat umatmu, balik lagi katanya. Makasih Anjeli. Nggak kuat umatmu. Akhirnya apa? Apa akhirnya? Muhammad bilang, sesungguhnya saya malu untuk kembali lagi dan menawarnya. Jadi kalau kita belajar dari sini, angka 5 itu bukan dari perintah sholat di dalam Quran. Angka 5 itu didapatkan karena Muhammad malu. Bayangin, ketika ada perintah sholat di dalam Al-Quran tertulis, ngapain Muhammad capek-capek dikerjain Musa? Kenapa dia nggak hanya ngomong saja, ya Allah, ini di kitabmu ini, engkau menyuruh kami sholat 5 kali sehari. Jadi cerita sholat 5 waktu itu bang nggak ada di Quran. Itu nggak ada. Mau sampai kiamat sampai botak nggak ada dalam Quran. Sholat 5 waktu itu dapatnya hasil permufakatan Allah, Musa dan Muhammad. Itu pun Musa masih menyuruh menawar lagi. Seandainya Muhammad balik lagi pasti dikurangin lagi. Tapi Muhammad bilang saya udah malu Musa mau balik lagi katanya. Udah malu di situ Muhammad. Cobalah pakai logika. Siapa itu, Bang? Gimana? Karangan siapa itu? Itu di dalam buku buku Sirah Nabawiyah gini, Isra Mi'raj. Nah. Iya, cerita Isra Mi'raj kayak gitu. Yang aneh lagi itu waktunya, Bang. Itu waktu itu diukur dengan matahari itu gimana itu? Kan tidak mencakup untuk seluruh manusia kalau diukur dengan matahari itu. Gimana itu? Gini, maksudnya begini, Bang. Artinya, kata-kata sholat 5 waktu itu memang tidak ada dalam Al-Quran. Sholatlah kamu 5 waktu, jalankanlah sholat 5 waktu, nggak ada. Bahkan perintah sholat yang katanya begini itu juga nggak ada di Quran, Bang. Nggak ada. Selama ini Bang Muhammad tuh udah dikerjain dengan slogan-slogan fana yang mengatakan Quran tuh lengkap. Jadi latah sosial, saya katakan ya, latah sosial yang dipercayai oleh umat muslim itu adalah Quran, kitab yang lengkap dan sempurna. Padahal itu bohong terbesar sepanjang sejarah, Bang. Dia kan nggak membaca isinya. Iya, kalau Mereka memang Quran itu kitab yang lengkap memberi penjelasan, nggak mungkin orang Islam berbondong-bondong baca buku kitab karangan ulama. Selama saya debat dengan orang Muslim, Qurannya jadi pengangguran, Bang. Quran tuh jadi kitab yang paling pengangguran. Oh, yang dibuka kitab karangan ulama kok. Menurut Syekh, menurut ulama. Nggak selalu membaca Al-Quran itu, cuma membaca tulisannya saja. Iya. Itu loh ya. Artinya begini, Bang. Selama ini kaum muslimin itu sudah didogma sedemikian rupa bahwa Quran itu kitab yang lengkap, kitab yang sempurna dan memberi penjelasan. Tapi ketika orang Islam ditanya soal agama Islam, Al-Qurannya jadi pengangguran, nggak dipakai. Yang dipakai kitab karangan syekh begini, kitab ulama kitab unyu itu yang dibuka. Kitab karangan-karangan. Al-Qur'annya pengangguran.
Iya, Bro. Iya, memang itu fakta, Bang. Nggak usah kita pungkiri. Itu fakta. Coba tanya orang Islam. Kalau sholat tangan begini, dapat dari mana itu? Tahu begini. Dapat dari mana? Takbiratul ihram begini. Nggak tahu. Memang nggak ada di Quran. Gitu loh. Berarti kita setiap hari itu orang Islam itu Mengikuti kitab lain. Iya, makanya saya bilang, saya tidak setuju kalau kitab sucinya orang Islam itu disebut Al-Quran. Karena apa? Kitab sucinya orang Islam itu bukan Al-Quran. Kitab hadis Bukhari, Sahih Muslim. Itulah yang dipakai untuk menjelaskan agama Islam. Karena orang Islam tidak menemukan jawabannya di dalam Al-Quran. Coba sekarang saya tanya sama abang sebagai muslim nih. Apa alasan umat muslim membuka kitab Bukhari, Sahih Muslim, kitab karangan ulama ini, syekh ini? Apa alasannya? nggak tahu. Karena Al-Quran tidak mampu menjelaskan.